Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maulana Al-Baiti dengan NIM 7012101193. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Teknis oleh dosen pengampunya Bapak Cimra Saputra Eskom Mkom. Di mana saya di sini bisnis plannya mengenai dropshipper buku. Saya memilih temanya tentang bisnis dropshipper buku atau biasa dikenal dengan reseller buku. Kemudian ada pun timeline pembahasannya itu ada 6. Pertama itu ada perencanaan bisnis, kedua itu ada tujuan dan maksud bisnis itu, ketiga adalah bagaimana bisnis dan bagaimana cara menjalankannya, keempat itu siapa saja audiensnya, kelima bagaimana cara memberi informasinya. Pertama itu saya akan menjelaskan tentang latar belakang perencanaan bisnis dropshipping online, di mana latar belakang tersebut adalah saya ingin memulai bisnis tanpa modal awal yang begitu banyak. Itu saya tidak ingin modal dalam berbisnis, dan saya tidak, apabila dalam berbisnis saya tidak pusing mengatur stok gudang, stok barang terutama, dan maka dengan itu saya ingin menjadi dropshipper, di mana saya bebas berjualan berbagai produk dari supplier atau pemasok, dan produk yang akan dikirimkan itu menggunakan nama saya sebagai penjual. Menurut saya model bisnis kayak ini cocok untuk bagi saya, terutama mahasiswa dan orang yang ingin berbisnis online dengan risiko rendah dan potensi penjualan yang stabil. Alasan lainnya yaitu saya mulai bisnis menjadi dropshipper ini karena saat ini banyak orang yang suka belanja online, dan saya juga tidak membutuhkan modal besar buat mulai usaha, cuman bermodalkan biaya promosi dan punya akses internet dan alat pendukung lainnya seperti laptop atau handphone. Kemudian saya pun juga senang bisa bekerja fleksibel waktu, dan menurut saya menjadi bisnis dropshipper ini bisa kerja sampingan ataupun saya bisa mengembangkannya lebih menjadi usaha saya sendiri gitu. Jadi menurut saya ini benar-benar oke. Nah, kemudian saya dalam bisnis dropshipping ini saya ingin memilih produknya itu tentang buku. Mengapa? Karena dropshipping buku ini menawarkan peluang yang menarik dan untuk menghasilkan pendapatan dengan menjual produk buku yang diminati oleh banyak orang. Dengan persiapan yang matang tentunya dan pendekatan pemasaran atau marketing yang baik dan efektif, menurut saya insya Allah saya dapat memulai dan mengembangkan bisnis dropshipping ini, dropshipping terutama dalam hal buku, semoga menjadi sukses, amin. Kemudian maksud dan tujuan dropshipper buku ini yakni pertama itu adalah memanfaatkan model bisnis dropship. Maksudnya di sini adalah untuk memanfaatkan kemudahan dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh model ini, di mana saya tidak perlu menyimpan stok buku secara fisik, mengurusi pengiriman. Saya hanya fokus pada pemasaran dan penjualan. Sementara pemasok atau penerbit buku itu hanya menangani pengiriman langsung kepada pelanggan. Jadi saya hanya sebagai pihak distributor produknya gitu, kata lainnya. Kemudian menyediakan akses ke berbagai jenis buku. Maksudnya di sini untuk memenuhi minat dan kebutuhan bacaan pelanggan yang beragam. Nah, dengan menjalin kerjasama dengan pemasok atau penerbit buku yang beragam, saya dapat melewatkan buku-buku yang berkualitas dari berbagai genre, topik, dan penulis. Untuk memberikan, tentunya ini sangat memberikan atau memudahkan akses kepada pelanggan dalam memilih dari berbagai jenis buku yang paling diinginkannya. Ketiga itu adalah memperluas kejangkauan dan meningkatkan ketersediaan buku, di mana maksudnya di sini agar pelanggan dari berbagai negara, bukan hanya di Indonesia namun di luar negeri juga dapat mengakses ataupun membeli buku yang saya tawarkan ini. Hal ini juga tentunya meningkatkan ketersediaan buku saya, kemudian sehingga pelanggan tersebut memiliki pilihan yang banyak terhadap buku yang diminatinya. Yang tujuan bisnis dropshipping buku ini ini melibatkan dalam hal aspek keuangan, pengembangan bisnis, pelayanan pelanggan, pemasaran, dan dampak sosial melalui penyebaran minat membaca, di mana itu tujuan yang pertama itu menghasilkan pendapatan yang stabil dan menguntungkan, membangun bisnis yang dapat diskalakan tanpa batasan stok dan logistik, memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Dengan maksudnya di sini nilai tambah itu pelanggan lebih bisa mempercayai produk saya
Dan keempat itu membangun merek yang terpercaya. Maksudnya di sini adalah jika produk saya sudah terlaris dan telah banyak peminatnya, pasti merek produk saya ataupun toko yang saya jual ini sudah dikenal dengan orang itu. Otomatis brand saya langsung meningkat, bukan hanya di Indonesia namun juga di luar negeri. Kemudian menjangkau pasar lebih luas termasuk secara geografis. Maksudnya di sini bukan hanya di Indonesia ataupun di pelosok-pelosok desa maupun di seluruh penjuru dunia. Kemudian menyebabkan minat dan pengaruh membaca kepada masyarakat. Tentunya minat membaca ini terutama generasi muda ataupun generasi Z, anak-anak ini sangat minim minat membacanya. Oleh karena itu dengan adanya ini saya ingin meningkatkan minat membacanya. Kemudian yang ketujuh itu membantu orang menemukan buku-buku yang bermanfaat dan menginspirasi. Itu bagaimana bisnis dan cara menjalankannya. Dropshipper buku toko saya ini saya beri nama dengan Andal Iman Books, dimana skemanya itu cara kerja mulai usaha dropship ini itu saya hanya tinggal mencari penjual atau supplier yang bersedia menerapkan metode bisnis ini. Untuk kemudian penjual tersebut berkomitmen dalam mengirimkan pesanan yang mereka terima dari saya kepada pelanggan yang membeli produk tersebut melalui saya tentunya. Setelah itu si penerima memberi bayaran sesuai barang dengan benda yang didropshipkan. Simpelnya itu kayak di Shopee, misalnya kita ingin mencek out suatu barang, kita mengisi semua alamatnya, pengirimannya, opsinya, gratis ongkirnya, vouchernya, dan di sini ada opsi kirim sebagai dropshipper. Itu boleh diconteng saja. Jadi pemilik penjual di Shopee itu mengetahui bahwa kita ingin menjadi dropshipper di suatu produknya. Otomatis diskon produk yang diberikannya pasti berbeda dari harga kita membeli sebagai pelanggan biasa gitu. Nah, kalau kita sudah mencari produk apa yang banyak dicari, kita punya dua pilihan: mencari supplier yang lebih murah lalu lanjut dijual di marketplace seperti di contoh di Shopee ini, atau ambil barangnya di marketplace lalu jual di sosial media yang lainnya atau di sosial media di IG, Facebook dan lain-lain gitu. Cara menjalankan bisnis dropshipper buku ini yaitu langkah-langkah pertama itu saya akan melakukan identifikasi pasar target dan melakukan riset pasar, baik itu secara manual maupun menggunakan tools secara online gitu. Kemudian yang kedua itu menemukan pemasok buku dropship ini, dimana saya akan mencarinya di platform e-commerce maupun langsung menjalin kerjasama dengan penerbit buku. Adapun kriteria supplier yang saya pilih itu yaitu mempunyai kualitas produk yang bagus, suppliernya fast respon, pengiriman konsisten, amanah, dan harganya sesuai atau terjangkau. Kemudian membangun platform. Di sini saya akan membangunnya sederhana dengan cara membuat official akun di sosial media saya. Misalnya jika saya ingin memutuskan untuk jualan di Instagram, saya bisa menggunakan strategi promosi iklan. Kalau memutuskan untuk jualan di Facebook, saya akan membuat fanpage ataupun halaman, join ke grup jual beli produk, kemudian mengaktifkan P2P Facebook Marketplace. Kemudian tentunya kedua ini mempunyai strategi yang berbeda, karena di Instagram itu kita harus kuat dengan konten branding kita, kemudian sedangkan di Facebook itu kita harus kuat dengan promosi. Ini baik organik, maksudnya di sini promosi secara share ke grup jual beli maupun didorong oleh iklan. Kemudian membuat toko online untuk menjual buku saya bisa membuatnya di Tokopedia, Lazada, Shopee, Bukalapak, dan pilih dan unggah produk. Saya akan memilih buku-buku yang telah saya seleksi dari pemasok ataupun supplier ya dropship itu, dimana saya akan memberikan penjelasan deskripsi bukunya secara lengkap, informasi kontak saya yang jelas, gambar bukunya yang dari pemasok itu lebih jelas, dan pasti saya langsung unggah ke toko online saya. Kemudian saya akan mengatur harga dan margin keuntungan. Maksudnya di sini saya akan menawarkan pertimbangan harga dari pemasok, biaya operasional, dan margin keuntungan ataupun laba yang saya dapatkan dari selisih harga beli saya dengan supplier. Kemudian saya menjual kembali ke marketplace ataupun toko online saya. Kemudian yang ketujuh itu mengelola pesanan dan pengiriman. Maksudnya di sini saya akan terus memantau pesanan,
memberikan konfirmasi pengiriman kepada pelanggan, dan menangani pertanyaan masalah yang mungkin timbul sehubungan dengan layanan yang diberikan oleh supplier itu. Kemudian layanan pelanggan, saya akan menanggapi pertanyaan, keluhan, masukan, saran, kritik dari pelanggan secara cepat dan profesional, dan memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan. Tentu ini akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan membantu membangun reputasi bisnis saya. Kemudian yang terakhir itu evaluasi dan pengembangan. Setelah saya mendapatkan cukup penjualan yang signifikan naiknya per bulan itu, saya akan melakukan evaluasi terhadap produk ataupun iklan-iklan yang ada di dalam platform saya, seperti apakah produk ini mudah terjual, apakah suppliernya nggak rese ataupun nggak seenaknya, apakah mudah diiklankan, biaya iklannya sebanding dengan pendapatan, apakah merugi atau menguntung, apakah pembeli memahami targetnya. Semuanya itu saya akan lakukan wajib minimal 1 kali sebulan. Yang keempat itu segmentasi user, di mana target user saya ini yaitu pertama itu pembaca umum, di mana ini meliputi berbagai semua umur atau latar belakang yang minat dalam membaca buku. Baik itu di sini saya akan menawarkan buku populer, fiksi, non fiksi, novel, biografi ataupun komik dan lain-lainnya. Kemudian pembaca anak-anak dan orang tuanya, di mana saya akan menargetkannya untuk kepada kedua orang tuanya untuk mencarikan buku-buku yang berkualitas untuk anak-anaknya, seperti buku bergambar, buku pendidikan, buku-buku dengan tema yang sangat beragam. Kemudian yang ketiga itu mahasiswa ataupun pelajar. Di sini saya akan memperluas target audiens saya dengan menyasar mahasiswa, di mana mahasiswa atau pelajar itu tentunya ingin mencari bahan referensi untuk mata kuliahnya atau mata pelajarannya. Saya akan menawarkan buku teks, buku panduan, dan buku inspiratif terkait dengan pendidikan. Kemudian yang penggemar genre buku tertentu atau komunitas, di sini saya akan menyasarnya kepada yang sangat menggemari genre tertentu di buku itu, seperti genre romantis, fantasi, misteri, dan komunitas khusus itu seperti komunitas yang pembaca buku motivasi, buku self help, ataupun buku-buku yang lainnya. Kemudian yang kelima itu profesional dan bisnis ataupun orang yang tertarik pada topik khusus. Di sini saya akan menawarkan buku-buku yang terkait dengan pengembangan diri, keuangan, manajemen, pemasaran, keahlian khusus yang dapat menarik perhatian para profesional dan individu yang tertarik pada aspek bisnis maksudnya gitu. Kemudian terakhir itu pecinta sastra, di mana di sini saya akan menargetkan audiens yang mencari buku-buku klasik, puisi atau karya sastra dari penulis yang terkenal. Kemudian yang kelima itu bagaimana cara mendapatkan informasi ini, bisa dengan mengunjungi toko saya itu di @andalimanbooks, di mana di sini bagaimana cara memberikan informasinya atau promosinya. Tentunya di era digital yang saat ini tentu saya akan melakukan strategi pemasaran ataupun promosi itu dengan memanfaatkan sosial media, blog pribadi saya di www.maul.my.id, email marketing ataupun iklan online yang tentunya akan meningkatkan ataupun menarik minat pembaca ataupun pelanggan. Dengan mengasih iklan ini tentunya saya akan memberikan konten berkualitas terkait buku yang saya jual, ulasan rekomendasi, dan diskon khusus untuk memperluas jangkauan bisnis saya. Dengan iklan ini tentunya pasti akan memberitahukan ke lebih banyak orang itu kalau saya punya toko yang menjual produk buku itu. Apakah pasti iklan ini bisa membuat produk kita laku tiap hari? Belum tentu, tapi sudah pasti lebih laris daripada kita nggak mengiklan sama sekali. Oleh karena itu saya bisa mengiklankannya yang secara gratis juga melalui grup WA ataupun FB. Dan tentunya saat mengiklan ini tentu juga banyak tantangan, persaingan bakal ketat, jadi saya harus pintar-pintar branding ataupun melakukan promosi biar beda dari yang lain. Dan juga harus teliti memilih supplier yang handal dan yang mempunyai produk yang berkualitas. Ini adalah contoh template ataupun pamflet dari produk dropshipper buku saya. Ini di sini ada penjelasan mengenai buku yang saya jual itu. Misalnya di sini saya jual buku
mengenai judulnya itu saldo boleh tipis, iman jangan. Dan di sini ada mengenai karya penulisnya siapa, diterbitkan oleh siapa, dan ada quotes ataupun motivasi segudang inspirasi untuk mengembangkan diri dari suatu buku ini. Ini ada kontak personnya, dan ini ada harga diskonnya, dan ini harga jual produk saya itu. Kemudian di sampingnya itu ada ukuran buku ini, tebalnya berapa, dan label dari kantor ataupun produk toko saya. Kemudian di sini didapatkan buku ini dari marketplace Bukalapak, Shopee, Tokopedia. Dan kontak personnya di sini ada alamat Twitter, IG, Facebook, dan website andalimanbooks.com. Dan ini di pamflet ini akan diposting ataupun dipromosikan di iklan di IG produk saya ataupun Facebook juga bisa. Kemudian kesimpulannya, dropshipping itu memerlukan kesabaran dalam menentukan produk, ketekunan dalam mencari pasar, dan keuletan optimasi bagi marketplace dan sosial media. Jangan ragu untuk segera ganti produk jualan kalau ternyata tidak menunjukkan transaksi yang positif ataupun yang meningkat dalam beberapa minggu awal pertama gitu. Karena kehebatan utama dropshipper itu ya memang tidak ikatannya terhadap satu produk saja. Beda dengan reseller dan agent yang sudah terlanjur komitmen dengan brand tersebut karena udah terlanjur nyetok barang yang banyak gitu. Kemudian thanks for listening sampai akhir. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada penyampaian ataupun salah pengucapan kata dari awal sampai akhir dalam presentasi saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.